Hi, welcome back my YouTube channel Randura Sofia, and I will to share about the statistika atau ruang lingkup statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data untuk menarik sebuah kesimpulan yang valid. Nah, statistika itu mengacu pada kumpulan angka atau fakta yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau ringkasan. Statistika itu juga mengacu pada ilmu atau metodenya. Ruang lingkup statistika itu sangat luas, mencakup seluruh proses dari data mentah hingga keputusan. Contohnya seperti pengumpulan data, itu melalui survei, eksperimen, atau observasi. Nah, yang kedua itu juga bisa dengan penyajian data, itu dalam bentuk tabel, grafik, seperti kalau grafik itu seperti histogram, pie chart, dan lain sebagainya. Lalu itu ada dalam statistika itu juga kita dapat menganalisis data, yaitu perhitungan untuk mendapatkan gambaran dari data tersebut, dan juga ada interpretasi dan juga kesimpulan. Itu tuh penarikan dari suatu kesimpulan berdasarkan hasil yang sudah dianalisis tadi. Lalu itu ada pembagian utama dalam statistika, yaitu statistika itu dibagi menjadi 2 cabang utama berdasarkan tujuan analisisnya. Nah, statistika deskriptif contohnya itu tujuannya untuk menggambarkan dan meringkas data yang ada agar mudah dipahami tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi ke populasi yang lebih besar. Teknik menganalisisnya yaitu dengan mengukur musatan data. Itu menentukan nilai yang paling representatif dari kelompok data. Seperti ada mean, median, dan juga modus. Kalau mean itu kan dia rata-rata, berarti jumlah semua nilai itu dibagi dengan datanya. Sedangkan median itu nilai tengah setelah data yang diurutkan. Dan juga modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, ukuran penyebaran data itu mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Nah, jangkauan itu ada jangkauan atau range, terus kesimpangan baku, dan juga variansi. Lalu ada yang terakhir itu jangkauan kuartil. Lalu itu adanya statistika inferensial. Itu bertujuan untuk membuat kesimpulan prediksi atau memprediksi gitu dari generalisasi tentang populasi berdasarkan data dari sampel yang terbatas. Ini tuh sangat bergantung pada teori probabilitas. Nah, lalu tuh ada teknik analisisnya itu dengan cara probabilitas tadi, yaitu dasar untuk mengukur peluang dan ketidakpastiannya. Lalu juga tuh ada dengan menggunakan pendugaan parameter, itu membuat estimasi nilai populasi, misalnya interval dan juga kepercayaan. Lalu itu ada uji hipotesis, yaitu menguji klaim atau dugaan tentang populasi. Misalnya tuh seperti uji T ANOVA dan juga contohnya seperti uji Chi kuadrat. Lalu yang terakhir itu ada analisis korelasi atau regresi. Itu mempelajari hubungan dan pengaruh antara variabel. Dalam statistika itu ada jenis-jenis datanya. Jenis-jenis data itu adalah bahan baku statistika. Data yang diklarifikasikan berdasarkan skala dan juga pengukurannya. Contohnya seperti skala normal, skala ordinal, dan juga interval, dan juga rasio.
Nah, kalau nominal itu data yang hanya digunakan untuk kategori atau label yang tidak ada urutannya. Contohnya itu seperti jenis kelamin, pria, wanita, ataupun suku bangsa. Sedangkan ordinal itu data yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi selisihnya tidak bermakna. Contohnya seperti tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan juga tingkat kejuaraan juara 1, 2, dan 3. Lalu interval, yaitu data yang memiliki ukuran dan selisih yang bermakna tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya itu seperti suhu dalam Celcius atau 0 derajat. Itu berarti tidak ada suhu mutlak. Lalu yang terakhir itu ada rasio, yaitu data yang memiliki ukuran selisih bermakna dan memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, jumlah pendapatan. Jadi perbedaannya dari 4 itu adalah nominal itu data yang tidak memiliki urutan, sedangkan ordinal itu data yang memiliki urutan. Lalu interval itu data yang memiliki urutan dan juga selisih tetapi tidak memiliki nol mutlak, sedangkan rasio data yang memiliki urutan dan juga selisih tetapi memiliki nol mutlak. Lalu peran statistika dalam kehidupan sehari-hari itu hampir digunakan dalam semua aspek. Yang pertama itu perintah, yaitu menghitung laju inflasi, tingkat pengangguran, dan merencanakan anggaran negara. Lalu kalau dalam bisnis dan ekonomi itu untuk menganalisis tren pasar, memprediksi penjualan, dan menilai resiko interval investasi. Lalu yang kalau dalam bidang kesehatan dan kedokteran itu untuk menguji efektivitas obat dan menganalisis tingkat penyebaran penyakit. Dalam bidang perikanan atau cuaca itu menggunakan data historis dan juga model statistika untuk memprediksi kondisi atmosfer. Sedangkan dalam ilmu sosial itu berguna untuk melakukan survei opini publik dan juga memprediksi hasil dari sebuah pemilu, itu contohnya. Nah, statistika ini sangat membantu dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasis data. Okay, thank you for watching and the next video.